Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi ataupun soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 jilid 6A ya. Dan untuk kali ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2 ya. Jadi kita sudah masuk di subtema 2, pendamping pembelajaran 6. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke tema 1, subtema 2, pendamping pembelajaran 1 ya. Ini dimulai dengan muatan pelajaran IPA. Nah, muatan pelajaran IPA di sini tentang perkembangbiakan hewan ya, bagian pertama. Jadi mengapa hewan itu berkembang biak? Itu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya ya, supaya tidak punah. Kemudian ada beberapa cara ya hewan itu berkembang biak, yaitu ada yang dengan cara bertelur ya, atau kita sebut dengan ovipar. Kemudian yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Dan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan itu disebut ovovivipar. Nah, oke, di sini akan dipelajari satu persatu. Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar ya. Untuk perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur itu disebut dengan ovipar tadi ya. Hewan-hewan ini memiliki ciri lah. Cirinya apa? Nah ini, memiliki daun telinga. Kemudian hewan tersebut biasanya mengerami telurnya ya. Contohnya di sini ada gambar ayam ya. Ini ayam bertelur. Kemudian di sini hewan-hewan tersebut ada burung, ikan, reptilia dan katak. Kemudian perkembangbiakan hewan selanjutnya dengan cara melahirkan atau vivipar. Vivipar ya. Biasanya memiliki ciri-ciri yaitu ini. Hewan tersebut memiliki daun telinga, tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba dan juga landak. Nah, paus juga berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Itu kebanyakan adalah mamalia di sini yang melahirkan. Itu untuk perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan juga beranak ya. Sekarang yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Bagaimana ini? Nah, jadi perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan adalah ini, ada ikan hiu, kemudian ada kuda laut dan juga platypus ya, ini dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, kalau melahirkan tadi lumba-lumba ya, kalau ikan hiu ternyata di sini adalah bertelur dan melahirkan. Nah, ini platypus berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Nah, di sini ada yuk berlatih. Kita diminta untuk memperhatikan nama-nama hewan, kemudian diminta untuk mengelompokkan ya. Apakah dia bertelur, melahirkan atau bertelur dan melahirkan. Di sini ada 30 hewan ya. Nanti kita kelompokkan ke 30 hewan tersebut, mana yang bertelur atau vivipar, mana yang melahirkan atau vivipar, dan mana yang ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, di sini ada kura-kura, ayam, kelinci dan seterusnya sampai dugong. Oke. Di sini langsung saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Ya, jadi cara perkembangbiakannya itu kita diminta untuk mengisi tabel ini ya, udah langsung saya isi. Jadi nomor 1 yang ovipar, ciri-cirinya apa? Tadi di materi juga sudah ada, ini saya tulis di sini ya. Jadi ciri-ciri ovipar itu tidak memiliki daun telinga, kemudian mengerami telurnya. Ini sebagian besar ya, mungkin ada juga yang berbeda, tapi sebagian besar cirinya seperti ini. Nah, nama hewannya dari ke-30 tadi setelah kita kelompokkan, di sini ada kura-kura, ayam, kodok,
ikan patin, belalang, belut, tokek, bunglon, burung beo, buaya, udang, cumi-cumi, iguana, dan salamander. Ini ya saya dekatkan adik-adik kalau kurang jelas. Oke, kemudian yang berkembang biak dengan vivipar, ciri-cirinya apa? Memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Ini juga tidak semuanya ya, tapi sebagian besar seperti ini. Kemudian contoh hewannya ada kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, bekantan, paus, kanguru, dan juga dugong ya. Ini dari ke-30 hewan tersebut kita pilih yang vivipar ada ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada ovovivipar, berarti berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Nah, hewan-hewan yang termasuk ovovivipar di sini ada kuda laut, ular buah, ikan hiu, dan juga kadal. Oke, itu adik-adik sekalian ya. Di sini keterampilan kerja praktek mengamati cara perkembangbiakan hewan. Ini bisa dikerjakan sendiri adik-adik karena mengamati hewan yang ada di luar. Kemudian kita diminta untuk mencatat hewan tersebut berkembang biaknya dengan apa. Misalnya kita keluar rumah melihat ada ayam, oh ayam di situ ya. Nah, ayam kemudian perkembang biakannya dengan cara apa? Oh bertelur, berarti ovipar. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian melihat di luar ada kucing. Nah kucing itu berarti berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Nah maka termasuk vivipar ya. Jadi dilihat, oh ayam tidak punya, termasuk ciri-cirinya ya, bisa dituliskan. Ayam itu tidak memiliki daun telinga ya, biasanya telurnya dierami, berarti dia masuknya ovipar. Seperti itu ya adik-adik sekalian cara mengerjakannya. Jadi dilihat misalnya hewannya apa, ayam, ciri-cirinya, kemudian termasuk apa. Itu untuk keterampilan kinerja praktik. Selanjutnya kita ke muatan IPS. Muatan IPS di sini tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara ya. Jadi kondisi geografis itu tentunya mempengaruhi potensi ekonomi ya. Ini. Jadi di sini ada beberapa negara di Asia Tenggara ya, ada 10 negara di Asia Tenggara yang diamati terkait dengan kondisi geografis dan potensi ekonominya seperti apa. Ini mulai dari Indonesia ya. Indonesia mata pencariannya itu ada petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Nah, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu nih ya, tergantung daerahnya. Kalau dataran rendah ya ada padi, sayuran, jagung, buah-buahan. Dataran tinggi ada teh, kopi, kina, cengkeh, dan seterusnya ya adik-adik, bisa dibaca sendiri di sini. Mulai dari Indonesia, Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu hasil bumi utamanya yaitu minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan negara. Kemudian Filipina ya. Filipina itu mata pencahariannya di sana ada petani, pekebun, dan bidang jasa. Ada Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Kalau Singapura di sana itu daerahnya itu kebanyakan adalah dataran rendah ya, dataran rendah. Jadi di sana itu sebagai negara industri ya mungkin ya, jadi pusat untuk industri. Nah, jadi untuk pertaniannya agak sedikit ya. Nah, maka di sini kebanyakan mata pencarian sebagai bidang jasa dan buruh. Nah, itu kemudian untuk Thailand di sana mata pencariannya ada petani, pekebun, penambang, dan juga nelayan ya. Kemudian ada Vietnam. Vietnam di sana juga petani, pekebun, dan juga penambang. Oke, langsung saja kita ke Ayo Berlatih ya. Nomor 1, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Dalam bidang pariwisata, jenis pekerjaan yang dilakukan di sekitar Candi Borobudur Indonesia adalah ini. Pekerjaannya berarti sebagai pemandu wisata ya. Mungkin sebagai pedagang ya, pedagang cenderamata, pedagang oleh-oleh juga bisa. Kalau mau ditambah sekarang nomor 2, negara di Asia Tenggara yang tidak memanfaatkan hasil laut karena tidak memiliki batas laut dan garis pantai adalah jawabannya Laos ya adik-adik sekalian. Kemudian yang C, negara penghasil karet terbesar di dunia adalah negara, jawabannya Malaysia.
Yang D, hasil bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negara adalah minyak dan gas bumi. Tadi ada ya di tabel. Kemudian nomor 2, diskusikan soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Setelah itu buatlah persamaan dan perbedaan kehidupan ekonomi dua negara dalam bentuk diagram Venn. Oke. Yang A, jelaskan perbedaan kondisi bentang alam di negara Indonesia dan Singapura. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, mulai dari yang A, kemudian diagram Venn-nya nanti terakhir ya. Jadi bentang alam terdiri atas lautan ya, ini di Indonesia. Ada lautan, kemudian pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan bentang alam di Singapura hampir sebagian wilayahnya berupa dataran rendah, rawa dan juga perbukitan. Lanjut untuk yang B. Apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan ekonomi kedua negara tersebut? Nah, kira-kira berpengaruh apa tidak adik-adik ya? Tentunya sangat berpengaruh ya, atau ya. Kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi berupa keragaman mata pencaharian, misalnya yang di daerah pantai ya, tentunya mata pencahariannya sebagian nelayan, beda dengan yang di daerah dataran tinggi ya, biasanya pekebun, misalnya kebun teh, kebun buah-buahan. Nah, seperti itu, jadi berpengaruh sekali. Kemudian yang C, tuliskan kegiatan ekonomi di kedua negara, kegiatan ekonomi di kedua negara ya, jadi di Indonesia dan di Singapura ya. Jadi kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada bertani, berkebun, nelayan, pekerja kantor, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan ekonomi di Singapura berupa pelayanan bidang jasa dan juga buruh. Itu ada di tabel ya, adik-adik sekalian. Kemudian yang D, bagaimana bentuk kerjasama ekonomi yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua negara tersebut? Nah, ini kerjasamanya bisa kegiatan ekspor-impor ya, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pelayanan jasa. Oke, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ya, adik-adik sekalian, untuk nomor 2 A sampai dengan D. Oke, kemudian untuk diagram Venn-nya ya, buatlah persamaan dan perbedaan kehidupan ekonomi dua negara dalam bentuk diagram Venn di sini. Nah, di sini gambar diagram Venn-nya. Jadi, diagram Venn kehidupan ekonomi Indonesia dan Singapura. Nah, ini di Indonesia itu mata pencahariannya ya, atau kegiatan ekonomi itu sebagai petani, pekebun, dan nelayan. Kalau di Singapura itu kebanyakan industri. Nah, persamaan dari kedua negara tersebut, lah ini di Indonesia juga ada pekerja kantor, buruh, kemudian mengolah karet dan juga mengolah timah. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya, sudah kita bahas semua. Kemudian di sini ada muatan bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan ya. Ide pokok seperti kita ketahui, ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu disebut juga pokok pikiran, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, saat mendengarkan laporan secara lisan, nah, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, di sini ada contohnya ya, laporan kita diminta mendengarkan dengan lisan, secara lisan ya, ada cerita kira-kira ide pokoknya apa. Nah, kemudian di sini ada ayo berlatih ya. Nah, ini diminta menutup buku, kemudian didengarkan dengan seksama. Nah, ini judulnya landak ya. Landak atau porkupin tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa yang hanya sepanjang 63-80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras serta kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Saat diserang, landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuh. Landak sangat menyukai kulit kayu. Mereka sering merusak pohon di hutan dan memenuhi kebutuhan makanannya. Nah, ini di soal ini diminta 3 paragraf ya. Ini saya pisahkan. Jadi ini paragraf kedua, paragraf ketiganya saya mulai dari keberadaan ya, karena mintanya ini ide pokok 3 paragraf, padahal di sini hanya 2 paragraf. Oke. Mulai keberadaan ini adalah paragraf ketiga ya, adik-adik sekalian. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor seperti harimau. Hewan karnivor itu adalah hewan pemakan daging ya.
Adanya landak di hutan adalah penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Oke. Jadi itu setelah mendengarkan teks laporan, tuliskan ide pokok teks tersebut karena ini diminta 3 paragraf. Nah, tadi saya pisahkan ya, ini paragraf 1, 2, paragraf 3-nya mulai keberadaan landak. Judul teks laporan, judulnya tadi adalah landak ya. Ide pokok paragraf pertama itu ciri-ciri landak. Ide pokok paragraf kedua, cara landak melindungi diri dari musuh, dan ide pokok paragraf ketiga, peran landak dalam keseimbangan lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya buatlah bagan tentang ide pokok yang terdapat pada teks laporan tersebut. Nah, ini sudah ada, tinggal kita buat bagan ya adik-adik. Seperti apa bagannya? Nah, ini dia bagannya ya. Jadi landak, kemudian ini ide pokok tiap paragraf tadi ya. Ciri-ciri landak, cara landak mempertahankan diri dari musuh, dan peran landak dalam keseimbangan lingkungan. Itu ya adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 1, tema 1, subtema 2. Untuk pendamping pembelajaran 2 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.